Lanaya ini, apakah memang bisa efektif dan efisien dengan segala skill mereka, Divine Judgment atau dengan Downrun Wolf King? Yes, dan langsung saja kita masuk ke Land of Down di match yang kedua. Game yang pertama antara Bigetron Beta, sang pemuncak klasmen dari Affiliated Conference, melawan Dewa United Esports dari Open Conference. Dan terlihat ada beradu damage di bagian depan sana untuk kedua belah roamer, tapi sejauh ini kalau ngadu pukul-pukulan, Ruby sama KJ ini pasti bakal dimenangin sama KJ sih. Karena kan ada damage reduction yang dia terima kan kalau misalnya dia ngasih efek skill ke musuhnya. Iya, dan juga jangan lupa kan paralyze-nya dia juga bisa ngasih ini kan. Berdasarkan percentage HP lawan. Jadi lebih besar apalagi ketika lawan sedang memiliki full HP. Dan dengan positioning juga Saken masih dengan 1-1, jadi cukup pede ya. Meskipun informasi tidak diterima Saken sama sekali. Di dalam rumput depan sana sudah ada Ruby juga yang sudah mulai mengintai kali ini. Sementara di top lane-nya Narashi akan menjadi duel yang berkepanjangan dengan Dixon, di mana Dixon adalah Grok, berarti dia punya physical attack, physical defense yang bakal memadai untuk berjumpa dengan Narashi. Dan Lanaya juga masuk ke jungle mirip dari Bigetron Beta. Ya, ini aku penasaran sih. Karena dari tadi yang pakai skin Jujutsu Kaisen itu menang. Apakah Bigetron Beta bisa memenangkan game yang pertama karena mereka bawa Melissa yang menggunakan skin Jujutsu Kaisen-nya nih. Dan oke, masih cukup pasif sepertinya. Belum ada pressure dari kedua belah tim yang kita bisa saksikan selama 1 menit 38 detik waktu berjalan. Tapi terlihat bagian depan sana cukup sakit damage dari Muddles. Ke arah tubuh dari Azura. Mau nggak mau harus memaksakan mundur ke area belakang sana. Tapi lihat Narasi, Petrify dikeluarkan. Ada Press of Wrath langsung first blood dipegang oleh Dewa United Esports. Harus membungkam Narasi yang ada di bagian atas dan udah nggak punya skill escape lagi. Wow, ya itu cukup cepat memang dan bisa dimaklumi ya. Kalau kita melihat adanya gankingan ke arah dari Yuzong, itu dikarenakan memang Yuzong ketika belum level 4, belum punya Black Dragon Roam, dia agak sedikit kesulitan untuk bisa berhadapan dengan lawannya. Yes. Dan ternyata tercuri ya guys ya, Super Ken out of nowhere datang tiba-tiba langsung retributions di waktu yang tepat, mengamankan objektif turtle yang pertama di luar dugaan. Padahal tadi ada 2 atau sampai 3 player yang bersiap juga di area turtle kan. Wow, nice play dari Super Ken tadi. Satu retri yang ya bisa mengubah segalanya sih, kemenangan kecil tadi pastinya ya. Sementara Saken masih tetap unggul juga dari arah XP-nya dia. Dari levelnya juga dia unggul dibandingkan dengan lawan dia yaitu Azura. Dikarenakan dia berhasil untuk melakukan freeze lane. Lihat bagaimana dari Asuranya tidak bisa keluar dari turret dia. Hanya bisa berlindung dari turret dan di-freeze. Untuk katapult goalnya dibiarkan saja. Dan Rashid di bagian top lane. Ada Dantu juga di belakang tapi wildcards. Ada sambutan untuk bisa menjaga diri saja bagi Dixon. Ya, setidaknya bisa untuk nge-press Dixon biar nggak terlalu keluar-keluar dari area outer turretnya. Dan bergerak langsung menuju ke sisi lain. Ada 3 player bagian bawah sana. ODCS mau nggak mau dipaksakan untuk recall. Tapi membuat secondnya seorang diri di area bawah. Dan cukup berhati-hati harusnya dengan positioning yang dia miliki nih Om Awa. Iya, dan dari emblemnya juga kali ini Magic Worship lawan Mystery Shop untuk kedua mid laner. Dan untuk kedua roamernya bedanya adalah pull yourself together. Itu adalah dari emblem support berhadapan dengan emblem tank. Yaitu Tenacity yang dipakai oleh Ruby. Oh, tapi Dixon udah gak bisa kabur kemanapun lagi. Dan langsung begitu saja dilangkan dengan Dragon Tail. Dari Narasi bergerak ke arah bagian bawah. ODCS terjebak di dalam reward manipulations. Coba untuk melarikan diri udah gak punya flicker sepertinya. Dan langsung dieksekusi begitu saja dengan begitu cepatnya oleh Case. Ya, Saken. Untuk kali ini terkena pressure yang sangat begitu besarnya oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Dan udah ada Crescent Sight di tangan Azura. Ya ini ganking 4 pemain loh. Ini mahal banget waktu yang terbuang secara cuma-cuma juga sebenarnya untuk di bottom lane tadi. Hampir single pick off di bagian bawah. Tapi heavy spin karena Lanaya disambutin Fury Step dan langsung mengeksekusi Lanaya. Gak bisa kemanapun lagi dan itu merupakan kerugian yang cukup besar. Mengingat turtle yang kedua sudah mulai hadir kembali di bagian bawah dan sepertinya nggak akan ada kontes dari Dewa United Esports. Dan ya, ODCS hanya menghantui saja di bagian depan, mengetahui keberadaan dari Sako di sana. Dan sepertinya ini akan ada chance untuk coba kontes ke arah purple kan? Mahal gak sih kalau mereka mau kontes di purple ya? Karena kalau mereka mau kontes purple mereka bisa buang soft skill lagi. Dan itu bisa jadi di kontes kalau ada heavy spin. Iya bisa jadi, tapi sejauh ini belum ada heavy spin di tangan Super Ken. Jadi ya mau nggak mau harus merelakan purple buff-nya aja dari Lanaya. Dan oke, masih menjadi pasif gaming untuk kedua belah tim bermain dengan slow tempo aja.
Mengingat dari kedua belah gold laner masih di babysit satu sama lain dan nggak mau terlalu greedy untuk maju ke bagian depan sana. Beberapa Pokémon damage dikeluarkan cukup bagus sejauh ini untuk kedua gold lanernya melakukan farming dan ya harusnya nggak ketinggalan sih satu sama lain sih dari segi goldnya. Ya ini masih saling kejar-mengejar juga. Dan di goldnya ini lumayan kenyang sebenarnya buat Sakennya ya. Dia bisa nge-pressure, dia bisa nge-build up sedemikian rupa. Sehingga ya balik lagi, hanya turret yang bisa dipeluk oleh si Azura akhirnya. Dan lagi bottom lane tetap menjadi prioritas untuk tim Bigetron Beta. Mereka ingin membuat presence di gold lane sehingga membuat Azura juga takut untuk maju ke depan. 2 lawan 4 sebenarnya di bagian bawah sana. Dan akhirnya 4 lawan 4. Oke, join tim di mana Lanaya coba untuk engage ke dan Kitty. Wings by Wings, kabur ke arah belakang. Super Ken, menghindari dari headbutt. Masih bisa mendapatkan gold crab. Setidaknya ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh Bigetron Beta pada saat tadi mereka coba untuk engage dengan 4 membernya ke area gold lane dari Dewa United Esports. Dan ya sejauh ini masih coba untuk bermain aman sih. Aku ngeliatnya dari kedua belah tim nih Om. Iya, sangat-sangat safe sekali. Dari Bigetron Beta juga mereka keunggulannya mungkin hanya dari 2 turtle. Tapi dari ekonominya ini tidak jauh sama sekali. Karena Dewa United ternyata sanggup untuk mengejar. Ya, sanggup untuk mengejar. Dan I'm offended yang belum kena ke arah siapapun. Terlihat di arah belakang Ken mencoba melarikan diri. Masih ada heavy spin, jadi nggak bisa di all out. Tapi di sisi lain ada konsil yang dibuka juga. Tertarik Divine Judgment. Karena Seko nggak bisa lari kemanapun. Langsung ditabrakin dengan Black Dragon Form ke bagian belakang. Azura one last hit terkena efeknya. Langsung mengunci Crispy didapatkan. Dan lihat Lanaya nggak bisa lari kemanapun. Dan what? 4 player dihilangkan ini begitu cepatnya. Apa yang terjadi Dewa? Padahal mereka bermain cukup aman tapi tiba-tiba hilang 4 orang nih. Ya itu satu momen di mana dari AudiCS membuka dengan Divine Judgment-nya dan banyak follow up yang dilakukan juga oleh Bigetron Beta. Dan menariknya adalah XP lane mereka tarik juga. Jadi itu adalah tim fight 5 lawan 5 yang mungkin tidak disadari oleh Dewa United bahwa di XP-nya ini udah hilang dari Yuzongnya. Dan Yuzong itu join team fight-nya. Dia langsung ke belakang dengan Black Dragon Form dan menargetkan ke Azura. Jadi team fight langsung dapat objektif, langsung dapat juga Bigetron Beta. Dan mereka sangat bagus sekali sekarang. Oh, tapi AudiCS mau nggak mau dipaksakan untuk mundur ke bagian belakang mengeluarkan flickernya. Dan waktu yang bersamaan Turtle yang ketiga menjadi milik Bigetron Beta dengan keunggulan 4.000 gold. Wow, tiba-tiba ya dari satu team fight aja mereka udah langsung ngamanin 4.000 gold di atas Dewa United. Dan ini akan membuat Dewa United makin kerepotan lagi meskipun Fire Eye Strike disambut dengan Aerial Revelations di arah depan sana beradu damage dan Kitty Wings by Wings keluar dari peta. Tapi di sisi belakang AudiCS menarik lagi Shaco. One last hit dan berhasil dieksekusi dan conceal play. Coba untuk dikeluarkan mencari target utamanya meskipun udah gak ada Divine Judgment. Coba untuk heavy spin, mengunci pergerakan Azura dan itulah target yang paling penting didapatkan. Double kill di secure oleh Saken. Bergerak di sisi belakang Lanaya. Coba untuk engage karena Super Ken yang gak punya heavy spin. Presto Urat masih bisa dihindarin. Tapi Saken menjadi malaikat pelindung untuk Bigetron Beta. Sang robot merah berhasil keluar dari pertempuran tanpa ada enter pick off. Ya ini rapi banget tadi. Team play yang dilakukan oleh Bigetron Beta. Mereka masuk satu persatu dan Symphony of Skill juga diperlihatkan tadi. Dengan heavy spin dan percaya bahwa dari bagian belakang damage bakal selalu ada juga. Dan bagaimana kerjasama lagi dan lagi. Body system yang terdiri dari Bigetron Beta masuk. Itu 2 pemain saling cover-mengcover adanya Yuzong dan juga Parcha. Dan mereka tahu kalkulasi dan damage mereka. Yang dilawan adalah Dixon dan Dixon dia tebal dari physical damage. Tapi tidak untuk magic damage dan Parcha-nya tadi join team fight. Wow, itu susah sih sebenarnya karena selalu komunikasi yang bagus dari Bigetron Beta. Aku lihat dia pick off yang tercipta ya. Dan apakah akan pick off lagi karena untuk kali ini inner turret berhasil dihancurkan di dalam menit yang ke-9. Dan ya Orange Buff sudah mulai dikuasain juga sama teman-teman dari Bigetron Beta. Memukul mundur lagi, player-player Dewa United balik ke arah base-nya. Mempersempit lagi ruang gerak mereka mengingat 2 inner turret di atas dan bawah. Berhasil dihancurkan dan wow ini akan menjadi match yang sangat susah sih untuk Dewa United. Karena mereka udah tertinggal cukup jauh nih, sekitar 6.000 gold dan ini udah kendali permainan di game yang pertama. Ini udah disetir banget sama Bigetron Beta. Jadi Dewa United harus cari celah gimana caranya combo dari Kari dan juga hero yang bisa ngeluarin crowd control itu berjalan dengan mulus. Kalau misalnya itu nggak ada ini bakal susah banget buat Dewa United. Nah ya mereka harus bisa masuk ya. Dan terutama mungkin untuk Saken yang selalu bisa menjaga dirinya dia. Dan ada defensif yang kedua dari ultimate dia yaitu Go Away. Dan sudah mulai untuk start di Lord yang pertama dan tanpa kontes sama sekali. Benar-benar free yang kita lihat sejauh ini. Dan ini bisa dikontrol oleh Bigetron Beta. Mereka mainnya rapi banget loh, bersih buat Bigetron Beta. Hanya dengan 2 kali ke pick off itu pun ada di narasi yang tadi pertama di geng dan AudiCS yang kita tahu lah kalau memang dia udah open di depan.
biasanya menjadi tumbal buat teman-teman yang lain, tapi selalu ada opening untuk Bigetron Beta sendiri. Iya, jadi emang jauh ini rapi Iya, banget iya, dan iya, lagi-lagi Conceal Play ODCS mencari target yang optimal. Langsung begitu saja Case ditangkap, masih ada flicker tapi bisa didapatkan dengan Mados yang connect. Tapi lihat di sisi belakang Super Ken lagi-lagi memukul mundur semua player dari Dewa United Esports balik dalam base-nya. Tapi Azura one last hit masih bisa menghindari energy impact dari Dan Kitty dan membuat Dewa United wow lagi-lagi kehilangan Case. Meskipun ada tradingnya di sana, ODCS pun yang menjadi korban. Tapi ya sejauh ini semua inisiasi dari Bigetron Beta berjalan dengan lancar. Iya, dan ODCS dengan full yourself together akan jauh lebih cepat lagi untuk bisa revive, dan itu dia. Kembali ke Land of Dawn. Sementara untuk mid lane-nya memang diganggu terus ya, antara mid lane tadi yang diincar oleh ODCS atau marksman-nya yang bakal diincar juga. Dan Super Ken dengan AK-nya terlihat cukup kuat di garis depan dengan heavy skin yang selalu dipunyai oleh dia juga. Dan efek dari Muddles plus falling attack speed dapat damage juga akan ke spread out sedemikian rupa. Iya itu susah banget sih ngindarin. Wow. Killing spree oleh Federal Strike-nya dan Kitty cukup baik presisi yang dikeluarkannya. Dan kali ini akan cukup susah lagi-lagi karena ada Black Dragon Form dari Narasi. Looking for more karena belakang sana. Memukul mundur semua player dari Dewa United Esports dan Conceal Play lagi-lagi dilakukan. Harus berhati-hati karena ODCS belum ada flicker. Tapi ya Defense Judgment masih juga ready dan siapapun player yang ketarik ini bakal di all out sama Saken dengan semua damage yang dia miliki, terutama lagi megang Inspire juga. Jadi siapapun yang ketarik itu pasti bakal di meltdown sih sama damage dari seorang Saken. Iya, dan Bigetron Beta sih, dominasi penuh dari awal sampai dengan menit yang ke-12. Untuk dari itemnya sendiri ada, mau bandingin dari kedua jungler ya. Dari dua junglernya Molten Essence, Antikyras, Guardian Helm ini untuk si Super Ken. Sedangkan buat Lananya sendiri karena dia defense item juga dia punya Athena Shield. Respect dengan adanya Feather Airstrike yang dibangun dari Parsha tadi. Oke, tapi kali ini tertarik. Ada Feather Airstrike meng-cancel di dengan wall charge-nya Dixon ke arah belakang. Tapi masih bisa dieksekusi, nggak bisa lari kemanapun. Karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh Dixon dengan geroknya meng-cancel Feather Airstrike. Tapi dia nggak punya chance lagi buat bisa escape dari pressure damage magic yang sangat besar dari Bigetron Beta. Tapi lihat Narasi flanking dari arah belakang menuju ke arah Sheko. Sheko one last hit terkena efek Petrify. Azura masih bisa mundur tapi dari Water Manipulation mengurung Narasi. Masih bisa selamatkan, ternyata tidak terlalu sakit damage dari seorang Azura dan membuat Narasi pick off untuk kedua kalinya. Tapi best turret berhasil dihancurkan. Udah ada Conceal Play lagi, Feather Ice Strike ke arah Case. Terlalu sakit damage yang diterima dan bahkan Azura yang menghilang dan game yang pertama berhasil disecure oleh robot merah Bigetron Beta. Kemenangan yang sangat-sangat cepat sekali tadi. Dan cenderung tidak ada perlawanan yang diberikan oleh Dewa United. Tiap kali mereka ingin membalas, damage-nya lebih besar dari Bigetron Beta. Dan ya inilah dominasi. Mungkin dari jungler mereka, Super Ken yang memang dapetin assist. Tapi ini ngebantu banget ya, membuka jalan untuk teman-teman yang lain bisa collect gold-nya. Dan ya agresif gameplay. Total dominasi, sang robot merah bisa mendapatkan game yang pertama. Iya itu